Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan modul 2 tentang praktikum pengukuran jarak menggunakan sensor sonar. Pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan Tinkercad kembali. Oke, selanjutnya kita buat new circuit. Oke, pada sirkuit ini kita akan menggunakan beberapa komponen, yaitu breadboard kecil, Arduino Uno, potentiometer, sensor sonar, LCD 16x2, dan resistor 220 ohm. Pada kesempatan kali ini kita akan membentuk rangkaian seperti ini. Lanjut. Jadi pertama kita menyiapkan yaitu potentiometer, breadboard small, kemudian kita menyiapkan Arduino Uno, selanjutnya kita menyiapkan yaitu resistornya, selanjutnya menyiapkan sensornya. Kita menggunakan sensor ultrasonic distance ini, kemudian LCD-nya, kita menggunakan ini. Oke, kemudian kita akan merangkai seperti yang diminta tadi. Itu kita taruh ini di sini. Selanjutnya kita letakkan resistornya pada bagian yang ke sini. Oke, selanjutnya potentiometer kita letakkan di bagian D. Lanjut, ini kita letakkan di sini. Kita kecilkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita menggabungkan bagian 5 voltnya ke bagian sini. Kita ubah jadi warna merah. Selanjutnya kita sambungkan ke 1A. Selanjutnya kita menggunakan ground pada ini, kita sambungkan ke bagian minus 2 sini. Kita ubah warnanya menjadi hitam. Oke, selanjutnya kita sambungkan dari sini 3A ke sini, warnanya hitam. Selanjutnya kita sambungkan di sini. Kita sambungkan dari sensornya, yaitu dari echo kita sambungkan ke bagian J, serta ini trik kita sambungkan ke sini. Kita ubah warnanya menjadi ini jadi biru, dan ini menjadi warna ini menjadi orange. Selanjutnya ini kita sambungkan ke bagian plus, kita ubah menjadi warna merah. Selanjutnya
background kita sambungkan ke minus menjadi warna hitam. Selanjutnya kita sambungkan ke Arduino Uno nya menggunakan I. Jadi dari F kita sambungkan ke Arduino Uno yang 2. Seperti ini. Kita ubah warnanya menjadi orange, dan selanjutnya kita ubah kita sambungkan ke 3. Kita ubah warnanya menjadi biru. Selanjutnya kita menyambungkan dari potentiometer ke LCD nya. Kita sambungkan menggunakan kabel putih. Kita sambungkan dari sini, dari C, sambungkan ke sini. Kemudian kita sambungkan dari E, menuju ke bagian sini. Oke, kita sejajarkan. Kemudian kita sambungkan dari LCD ke Arduino Uno melalui kabel 26. Kita buat sini. Kita sambungkan ke sini, ke arah 8. Kita gunakan kabel ungu. Selanjutnya kita gunakan kabel kuning, sambungkan 9 ke tempat sebelah yang ungu tadi. Selanjutnya kita menggunakan kabel brown coklat. Kita menggunakan kabel coklat, sambungkan dari 24 ke arah 10. Oke. Selanjutnya kabel pink kita sambungkan ke sebelah coklat di sini. Kita sambungkan ke 11. Oke. Ini kita naikkan sedikit untuk memberi jarak. Selanjutnya kabel abu-abu kita sambungkan pada 12. Kita sambungkan kabel abu-abu. Kita letakkan pada bagian
di bagian sini. Kita letakkan di bagian sini. Oke. Selanjutnya pada kabel 13 kita akan menggunakan kabel berwarna hijau. Kita letakkan pada kabel pin 13. Kita letakkan pada ini, kita letakkan sambung ke sini. Oke. Setelah itu kita pindahkan dulu terlebih dahulu. Di samping resistor ini kita akan menggunakan kabel hitam untuk menyambungkan min tersebut ke samping resistor ini. Selanjutnya pada ini kita sambungkan ke bawah ke sini. Selanjutnya kabel merah kita sambungkan ke sini, kita ubah ke merah. Oke, setelah itu kita tekan kembali. Oke, kemudian kabel kita akan menggunakan kabel merah untuk menyambungkan dari power ke sini. Kemudian kabel hitam akan kita sambungkan dari sini ke sini ke ground, dan kabel selanjutnya di sini untuk membaca. Setelah itu kita lihat kembali apakah ada yang belum kita masukkan. Jika sudah tidak ada lagi, selanjutnya kita akan memasukkan codingannya. Kita ubah dulu ke teks continue, setelah itu kita hapus. Kita masukkan program atau codingan yang diminta pada praktikum. Untuk mempermudahnya, kita langsung ke bagian codingannya, kita copy paste program yang ada, kita salin. Selanjutnya kita pastekan. Kemudian jika program itu sudah dimasukkan, kita simulasikan. Oke, sambil menunggu. Program sudah menyala. Kita putar potensiometernya ke arah sini, maka akan kelihatan hasil jarak yang ditentukan. Oke, kita letakkan dahulu. Sebelumnya kita geser dulu ke bawah seperti ini. Kita hidupkan kembali. Oke, programnya sudah berjalan. Kita lihat jika kita ubah ini ke arah ke depan, maka hasilnya juga akan mengalami perubahan. Ya, kita majukan juga mengalami perubahan sesuai dengan arah jarak benda tersebut. Jika kita melihat codingannya, di sini ada deskripsi dua elemen, yaitu duration sama durasi dan jarak distance. Lalu void setup itu digunakan untuk menjalankan program yang ada. Void loop untuk mengulang atau mengatur kembali bagian LCD dan yang lainnya jika kita ingin menggunakannya kembali.
Lalu void time measurement itu kita gunakan untuk membaca sensor yang ada. Lalu display distance ini gunakan untuk menampilkan pada LCD hasil yang kita peroleh dari sensor yang ada. Sekian dari hasil praktikum yang saya kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.